Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel LS Official. Pada kesempatan kali ini kita rame-rame nih bahas apa ya, segmen apa nih? Segmen disapa ya atau diskusi apa aja. Nih sebenarnya sih kalau saya pribadi lebih ke mau ngetes para sarjana muda ini sih. Ya, yang masih fresh. Apakah pola pikirnya sudah dewasa atau hanya umurnya aja yang dewasa gitu. Karena buat teman-teman yang baru gabung, saya mau ingetin jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gimana nih, masih pada sibuk ngajar kebetulan. terus tadi sibuk apa, masih bikin CV gitu? Iya. Oh. Anwar sibuk main ML? Apa? Sibuk mabar? Sibuk nunggu kepastian. Nih mulai dari mana ya, kita pertanyaan random ya? Iya, random aja. Random, kita diskusi aja lah, ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol santai. Juga disclaimer juga ya, ini hanya pemikiran pada masing-masing kepala kita ini. Nih saya mau kuliah jurusan apa? PGSD pendidikan. Pendidikan, berarti pendidikan guru sekolah dasar ya. Oke. Pertanyaannya, apakah hewan purba yang sekarang masih ada apa? Kalau secara pendapat ya, apa yang dilihat itu berarti fakta. Ya. Yang pertama itu hewan purba itu yang masih ada ya. Kalau secara teori itu yang masih ada itu adalah buaya, krokodil ya. Aligator itu kan, terus ada juga yang di Sungai Amazon tuh aligator garpis. Jadi bentuknya itu setengah ikan setengah buaya. Nah itu yang masih masuk hewan purba yang masih hidup katanya gitu. Tapi dah emang iya. Ada lagi nggak? Yang kemarin ditemukan di di Palung Mariana tuh. Saya lupa tuh namanya apa ya. Cuman ada tuh bentuknya tuh kayak sejenis apa ya? Kalau di radar itu sejenis apa ya namanya? Sejenis kayak serangga gitu, tapi ya bentuknya tuh kayak transparan gitu. Tapi saya lupa lagi namanya apa tuh. Lupa lagi sebenarnya. Oke. Mungkin ada tambahan satu lagi. Hah? Komodo ya. Komodo. Ya merupakan salah satu hewan purba juga. Mungkin itu saja sih. Oh, lanjut ya. Ini Anwar jurusan apa sih? Manajemen. Oh, manajemen. Iya. Manajemen. Oke. Saya mikir dulu pertanyaannya ya. Iya. Manajemen apa? Pemasaran. 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 Berarti itu apa? Kayak bikin iklan gitu apa gimana? Iya, bikin iklan juga bisa. Promosi, lebih masuknya ke promosi. Berarti suka ngedit banner atau apa gitu? Apa enggak? Apa hanya Kalau sistemnya aja? lebih ke ya teorinya aja sih. Oke. Gimana caranya mempromosikan sesuatu barang atau produk itu kepada konsumen kayak gitu. Oke. Enggak sampai praktek kayak gitu, enggak. Semiotik ya, kalau semiotik enggak? Semiotik. Apa itu? Enggak. Enggak. Jadi hal-hal yang ada pesan yang orang lain enggak ngeh gitu tuh. Pesan tersembunyi lah kayak gitu-gitu kan biasanya orang-orang pemasaran, orang-orang itu kan suka bikin simbol-simbol atau tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan yang logo iya. yang orang enggak ngerti tapi sebenarnya itu ada pesan yang ingin disampaikan gitu. Kayak Illuminati misalkan. Kayak ya banyak lah. Nah, jadi pertanyaannya, Illuminati ada apa enggak? Illuminati. Tahu kan? Tahu ya. Saya nggak tahu. Ada menurut Anda apa? Ada apa enggak? Kalau menurut saya sih Nah, kurang tahu sih ya secara pastinya. ini nih harusnya nih politik. Illuminati ada. Ada. Udah ada organisasi di dunia dan juga bahkan di Indonesia. Apakah ya, emang benar itu terselubung gitu? Iya. Tertutup banget. Tertutup banget gitu. Ada yang terang-terangan, ada juga yang tersembunyi lah. Kalau di Indonesia itu ya Ada juga. ada. Banyak kan tulisannya. Kok tahu? Kan rahasia itu. Coba. Iya, kalau saya lihat dari konten-kontennya
dari narasumbernya dari Mongol tau nggak, yang YouTuber Ya, tuh ya. komika gitu. Dia juga ya mantan gitu, mantan yang pernah bergabung ke Illuminati. Ya ada di Indonesia. Itu bukannya pemuja setan, itu bukan Illuminati. Apa Illuminati itu pemuja setan? Bukan Lebih ke agama gitu kalau yang Oh, iya. Mongol itu. Lebih Betul, ke agama. betul. Kalau Illuminati kan Iya, iya. apa namanya, organisasi lah. Organisasi. Entah bergerak Iya, di iya. bidang apa. Ya kalau Illuminati menurut saya itu ada ya. Contoh ya simbol Illuminati kan tahu kan? Ya tahu kayak Pais Koci gitu. Ya segitiga ada mata satu itu kan. Itu sebuah kepercayaan atau pemikiran, pola pemikiran orang-orang yang mempercayai bahwa simbol Illuminati itu adalah simbol yang bisa menggambarkan, sebagai orang mengatakan bahwa itu simbol Dajjal, simbol setan dan simbol apa aja itu. Padahal menurut saya itu bukan. Itu hanya sebatas simbol, tetapi manusia memanipulasi supaya simbol itu tuh seolah-olah yang berharga gitu. Ngerti nggak sih, yang berharga gitu. Bahkan sampai dipuja-puja, bahkan sangat berharga. Itu hanya sebatas simbol. Simbol mata satu dan segitiga gitu kan. Cocok logi itu ke Dajjal mah, cocok logi. Iya bisa jadi cocokologi. Gak ada hubungannya sebenarnya sih. Saya boleh bertanya ini? Ya, minta izin ya. Apakah di sini ada yang penggemar Dewa 19? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Nggak ada ya? Iya nggak ada. Kalau penggemar Ramadhani kayaknya ada. Nggak ada Baladewa di sini ada. Gimana emang kenapa? Mau langsung nanya ke Baladewanya, nanti saya datengin. Ini hubungannya apa nih? Waktu itu kan sempat viral juga dan booming ya waktu itu. Sempat ada di video klipnya Dewa 19 yang judul 1 gitu ya. Iya, iya. Itu bagaimana kalau dari pendapat Baladewa itu ada tuduhan bahwa itu Illuminati mata satu itu Ya sebenarnya ada kesalahan ini ya, kesalahan persepsi. Yang pertama, setiap orang ngedengar nama Dewa 19, orang selalu menujukannya ke Dhani seorang ya. Padahal kan Ahmad Dhani hanya sebagai pelaku musik gitu ya, terus pencipta lagu, pelaku seni. Sedangkan yang bikin video klipnya itu sendiri kan Tepan Kobain ya. Ya maksudnya ada juga tim yang bikin video klipnya yang secara tidak sengaja atau juga karena dia suka dengan simbol-simbol yang akhirnya membuat video klip satu itu ya dianggap kontroversi. Sebenarnya bukan karya Ahmad Dhani seorang gitu untuk video klipnya ya. Kalau untuk lagunya ya mungkin Ahmad Dhani, cuman untuk mencocok-cocokannya si produser video klipnya itu sendiri Tepan Kobain ya mungkin biar kontroversi. Ahmad Dhani sendiri kan emang sudah tidak asing lagi dengan kontroversi. Ya, jadi nggak bisa dipukul rata Ahmad Dhani Illuminati gitu karena Dalam entertain yang namanya kayak gitu itu bagian dari pemasaran, promosi, bisa jadi kan menambah essence bagi mereka gitu. Semakin banyak kontroversi, semakin banyak diperbicarakan sama orang, itu biasanya tuh ratingnya naik tuh. iya. Betul gak? Ya, ratingnya naik, terus banyak job. Kenapa? Karena orang itu banyak penasaran. Iya. Tuh dengan hal seperti itu gitu. Benar nggak nih yang Bani kayak gini gitu? Nah, itu pendapat dari Ahmad Dhani, apakah benar itu sebuah branding atau apa atau sensasi? Kalau zaman sekarang kan biar viral atau apa, kontroversi kan biar boom gitu. Kalau Ahmad Dhani sendiri pernah bilang kalau maksudnya setiap simbol atau logo itu kalau untuk orang seni itu sah-sah saja. Kalau untuk orang seni gitu karena namanya juga seni kan untuk dinikmati gitu. Perkara misalkan Ahmad Dhani merupakan tokoh Illuminati atau apa, itu bisa terbukti dengan Baladewa yang segitu banyaknya tidak ada yang masuk ke Illuminati. Berarti kan Ahmad Dhani sendiri masih lurus lah ibaratnya gitu, masih bukan seorang yang Illuminati gitu. Ya betul ya, yang ada yang di pendapat tadi gitu ya. Orang seni itu tidak memandang yang logo kayak gitu tuh, orang seni itu bukan bagian dari seni gitu.
seni ekspresi gitu. Kebetulan saya juga kan fokus jurusannya itu di seni gitu. Seni peran, seni musik, seni budaya, dan seni rupa juga. Fokus jurusannya waktu kuliah tuh ngambil skripsinya tuh bagian seni gitu. Jadi yang namanya logo, apa namanya, itu bagian dari pola pikir lah, keresahan gitu. Orang seni itu kan ketika punya pola pikir, keresahan itu kan bisa membuat sesuatu gitu. Dituangkannya lewat karya. Nah itu ya contohnya Mbak Dea itu lewat musik dan simbol-simbolnya itu supaya perasaan dan keresahan yang selama ini dibuat oleh Mbak Dea itu bisa diterima oleh Nih masyarakat. Adolf Hitler aja kan, teman-teman tahu Hitler kan? Tahu. Hitler kan salah satu tokoh pentolan Nazi ya. Iya. Lambang Nazi itu sendiri kan ngambil dari lambang swastikanya Hindu, tapi Hitler sendiri nggak dicap sebagai seorang Hindu. Nah kayak gitu Itu contohnya ya. karena Hitler emang rasa nilai seninya emang tinggi ya, jadi lambang Nazi pakai lambang yang mirip-mirip swastikanya Hindu apa Buddha gitu. Ya, termasuk juga peristiwa itu ya, maksudnya Pak Ridwan Kamil tuh membuat masjid yang segitiga, Nah, itu juga bikin kontroversi tuh bagi Iya. ya masyarakat kita itu ya Belum mudah paham. ya mudah untuk digoreng gitu Iya, maksudnya. ya kalau misalkan mau digituin mah ibaratnya daun singkong aja bisa kita tarik garis lurus jadi segitiga, bisa-bisa aja kalau pengen gitu mah ibaratnya. Itu kan karena tahu sendiri kan backgroundnya Bapak Ridwan Kamil itu arsitek ya, pasti seni. Orang seni ya mungkin dia punya imajinasi tersendiri gitu dalam merancang atau mendesain sesuatu. Kalau misalkan apa-apa kita anggap lambang Illuminati, apa-apa kita anggap lambang Illuminati. Bahkan menurut Om Ibeng tadi papai skoci pun yang makanan khas Segitiga. sehari-hari Nagasari itu bisa dikata Illuminati gitu. Jadi Illuminati itu ada ya menurut kalian ya? Ada, tapi bukan agama kan? Bukan agamanya, suatu organisasi entah bergerak di bidang apa. Kalau saya sendiri nggak tahu. Kalau ada tawaran juga pikir-pikir dulu. Belum jelas kan? Takutnya melanggar hukum. Nih, ini saya penasaran nih, diam-diam menghanyutkan kayaknya ini buat ini Anwar nih di manajemen ya, manajemen Kolbu. Berarti pinter-pinter memanage ya? Iya. Ini saya ada pertanyaan Iya. buat orang manajemen nih, terutama ya Anwar nih. Menurut pandangan Anda, bumi datar atau bulat? Eh, Kalau berdasarkan ilmu yang saya dapatkan dari zaman SD sampai sekarang, bumi itu bulat. Berarti Anda percaya pelajaran yang Anda dulu dapatkan itu dari sekolah dasar dulu atau dari pengalaman? Untuk saat ini sih percaya. Soalnya kan saya belum pernah lihat secara langsung bumi itu bentuknya seperti apa kayak gitu. Berarti yang belum pernah dilihat belum tentu percaya gitu kan? Yang belum Iya. pernah dilihat nggak Iya. percaya, harus dilihat dulu baru percaya. Iya, harus dilihat dulu baru percaya. Jadi manusia dari kera percaya nggak? Kalau itu Teori enggak. Darwin kan? Iya, teori Darwin. Gimana? Percaya nggak Enggak. manusia dari kera? Kalau misalkan kita maaf nih ya turunan dari kera, mungkin sampai sekarang tubuh kita ada maaf ya ada ekornya kayak gitu. Tapi kan ini nggak ada kayak gitu. Anda polos sekali ya menjawab. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Jawabannya seperti Jadi itu. saya Ya. tidak percaya kalau manusia itu keturunan dari kera. Nih serius nih. Pelajaran di SD kayaknya teori Darwin nggak ada ya sekarang? Udah nggak ada? Belum ada. Ya, dulu ada. Dulu ada, kalau sekarang dihapus. Nggak kayak. ada berarti Nggak ada, ya nggak ada. belum ada ya. Oh, Ada kayaknya ada. dihapus. Ada itu waktu saya inget ya, waktu SD itu ada teori Darwin itu Nggak, di. sekarang. Sekarang nggak ada kan? Ya waktu saya juga kan ada. Iya, nggak ada sekarang Jadi kan dihapus. biasanya kalau saya ngasih pertanyaan seperti itu, pasti jawabnya kalau misalkan manusia dari kera, kenapa sekarang masih ada kera? Nah itu. Harusnya kan udah jadi manusia. Iya, gitu. betul. Jadi karena jawaban Anda sangat polos sekali ya. Itu Son Goku. Ada ekornya. Itu hanya animasi doang kartun. Oh, fiksi berarti. Belaka, ya. Oh, Fiksi belaka ya. Fiksi. Iya. Terus juga dari nih ngeter-ngeternya sekarang nih kayaknya saya lihat
ini pemain game, ini angin-anginan, ini nggak suka main game kayaknya. Bener nggak? Ini juga suka. Gimana? Ini pemain game kayaknya nih, maniak nih kayaknya ini game. Iya. Ini mah angin-anginan nih biasa aja kadang-kadang enggak. Ini Iya, nggak betul. suka main game. Betul. Ya suka waktu itu suka main PES Mobile gini. Ya. Tapi kan ya Sekarang. sekarang enggak. Enggak. Iya. Enggak main game. Enggak. Kenapa? Paling ada game. Cuma enggak terlalu itulah. Cuma pas waktu luang aja. Iya. Coba. Berarti kalau dulu sih sama, dulu juga suka main game. Malah ini teman saya ini lebih maniak daripada saya. Tapi kalau sekarang saya yang maniak daripada dia gitu. Ini buat Adi nih, game apa sosmed? Sosmed. Sosmed. Anwar, Dua-duanya. satu aja. Sosmed. Sosmed. Sosmed sih, lebih Sosmed. Iya. Kenapa nggak ada game ya anak muda? Berarti anak muda sekarang kebanyakan kan biasanya lebih main game ya, lebih ini. Jadi ini saya mau nanya sama ini narasumber terpercaya dan akurat. Kenapa nih? Ya, pandangan kita kan anak muda sekarang kan main game lagi. Ya emang di samping itu ada juga yang sosmed. Mungkin nih beliau Nah. mungkin masa transisi dari habis keluar dari lubang jarum gitu kan, habis skripsian, lulus kuliah. Jadi kan pasti kalau masa-masa kuliah pasti lebih ke main game daripada ke sosmed. Cuma buat itu aja sih. Iya, iya karena sekarang karena udah ini nih jadi terus udah mah transisi baru lulus dihadapkan untuk menghadapi dunia yang Dunia luar. sesungguhnya. Jadi justru game itu ya di dunia yang sesungguhnya ini. Ya. Jadi game itu ya itu game yang sesungguhnya mungkin. Jadi akhirnya game yang di gadget itu agak apaan sih? Gue mending fokus ke Game masa ya. depan, ke game yang sesungguhnya itu di kehidupan yang nyata ini gitu. Mungkin berpikirnya seperti Apa- ini adik. Iya betul lah. Betul aja nih, keren banget nih mikirnya nih. Sip. Berarti nggak bisa dipukul rata anak muda sekarang suka main game. Ya terutama umur 20 ke atas, 20 sampai 25 lah. Nggak bisa sih karena kalau udah lewat 20 ya passion itu udah mulai ini tuh. Udah mulai terklasifikasi tuh. Passionnya kita cocoknya ke arah mana pasti kita ngejar itu. Cocoknya ke arah mana kalau pas umur 20 ke bawah itu apa aja pasti enak ngelakuinnya. Tapi kalau udah lewat 20 itu udah sesuai passion kita. Passion. Ya makanya umur 20 ke sana lingkungan juga pergaulan juga udah mulai agak dipilih-pilih nih mana yang bikin kita lebih baik, mana yang bikin kita stuck atau mana yang malah bikin kita mundur. Itu pergaulan itu mulai dipilih-pilih umur 20 lewat 20 tuh. Mungkin seperti itu mungkin yang Ya. nggak tahu nih benar apa enggak. Terus, Kalau saya sih pribadi ya, dari dulu itu yang namanya game itu kalau dulu masih kecil mah ya masih wajar ya. Iya. Main game lah kalau PSS dari kuliah aja. dari kuliah udah enggak, Udah enggak? udah enggak, Udah enggak. udah enggak. Udah jarang lah gitu, udah enggak lah, bahkan enggak sama sekali lah gitu. Oh, berarti salah tebakan saya ini. Kalau yang ini. Karena buat saya apa ya, main game memang menghilangkan stres, tapi kan setiap orang tuh punya Cara cara lain. cara masing-masing untuk menghilangkan stres. Kalau saya sih biasanya itu menggambar, Kirain baca Quran. Oh, menggambar nih. menggambar kadang, Nih, boleh nih. menggambar lebih ke seni lah saya mah gitu orangnya tuh dari dulu tuh lebih ke seni sih, emang suka seni sih. Karena orang yang seni itu kita hidup tuh selalu berseni gitu, benar gak sih? Gambarnya jenis apa? Kalau saya alirannya realis sih, realis yang suka karikatur kadang-kadang. Lebih real, realistik ya, realistik. Kalau begitu ya, Iya. kenapa nggak ngambil jurusan seni? Waktu itu ada kepikiran, Kenapa? cuman peluang itu kecil, peluangnya itu kecil, karena kita bersaing gitu dengan yang lain gitu. Pesimis nih. Ya, Iya, seharusnya kamu itu jangan Belajar dulu ya. Iya. belajar dulu terus ya jangan menyerah tuh ya. Ambil aja terus. kadang gini ya, kadang orang yang kuliah di seni itu, kali itu udah sesuai apa yang dia kuliah di seni, tapi pas begitu lulus, Biasanya orang seni itu lebih idealis bener nggak? betul idealis.
jujur aja lebih idealis. Dan saya tuh orang yang tidak memandang dia suku apa, golongan apa, agama apa. Tapi saya melihat data ya di internet bahwa yang masuk jurusan seni itu untuk mencari pekerjaannya itu susah. Apakah Iya. Anda setuju? Gimana? Enggak, itu aja. Oke ya, oke itu data ya, data yang orang bawa orang seni itu susah kerjanya ya. Mungkin saya seperti waktu dulu tuh memang ada kepikiran seperti itu. Begitu lulus, bahwa gini susah apa kerjanya, dan juga ini kembali lagi ke keluarga. Tuntutan keluarga itu kita tuh tinggi gitu. Wah kamu ngapain jadi orang seni gitu? Ya nggak ada kerjaan, ya udah jadi guru aja. Belum idealis matang. Nah, Iya. makanya itu saya mau jawab kayak gitu. Kenapa katanya susah ya? Katanya ya susah karena orang sini itu idealis. Idealis. Jadi memang. susah. Susah. Banyak milih ya udah. Pokoknya yang passion ini harus kayak gini. Oh, oke nggak masuk skip. Jadi agak susah. Dari lowongan pekerjaan juga apa kurang apa gimana? Kurang gimana? Iya maksudnya lowongan pekerjaan seni gitu. Ya. Iya. Tergantung tempat dan lingkungan sih. Karena kalau hidup di kampung kayak gini ya susah. Nah itu betul, Susah. kembali lagi kita lihat kondisi alam kita kayak gimana gitu. Kalau alam kita menerima ya kita oke aja. Kalau Biasanya kan gini, kalau orang seni itu dominannya otak kanan ya, Iya, yang dipakainya tuh. Sedangkan lowongan kerja itu pasti yang menggunakan otak kiri. Ya maka dari itu kalau yang idealisnya tinggi, orang seni itu nggak bakal dapat kecuali dia sendiri yang menciptakan lapangan Lapangan kerja kerja, itu sendiri. iya. Karena rata-rata orang seni emang dominannya otak kanan. Otak Karena kanan, otak kanan ada, otak kiri kan ada sense thinking ya. Terus otak kanan ada intuisi sama feeling. Nah, itu mungkin orang seni dominannya ya kayak yang enggak mau diatur, terus enggak mau terikat, terus dia ingin berimajinasi, kan kecerdasannya juga beda dengan kecerdasan otak kiri. Makanya sedangkan lowongan pekerjaan itu dominannya otak kiri. Jadi betul. orang yang ingin menjadi PNS itu adalah yang dominan otak kiri. gitu. Iya betul sekali ya. Tapi mendingan jadi PNS atau bikin usaha sendiri? Kalau bisa sih bikin usaha sendiri ya. Karena kita kalau memang jadi PNS itu kan hanya sebatas jabatan lah gitu, sebatas jabatan dan hanya sebatas titipan gitu. Tapi itu kan ada tuntutan dari keluarga mungkin. Kamu udah kuliah tinggi-tinggi tapi Iya. cuma jadi ya apalah jualan misalkan kelontongan misalkan kan, tapi kan ada tuntutan kayak gitu kan, Iya, dari betul. keluarga. Cara menyikapinya kayak gimana kalau misalkan pengen usaha sendiri nih? Ya kita ngobrol lah sama orang tua gitu. Saya tuh mau kayak gini gitu, menciptakan lowongan kerja yang baik dan yang benar, yang bagus, supaya bisa memperkerjakan keluarga juga kan, yang mohon maaf yang belum ada kerja gitu kan, kita bisa membantu ekonominya juga dan juga bisa membantu orang-orang sekeliling gitu kan. Saya tuh kalau buka lowongan itu gak akan rewel, harus KTP enggak, yang penting kamu punya skill, punya kemampuan, kerja keras itu doang sih. Ya, berarti benar masuk otak Iya, kanan. gitu orangnya gitu. Ini otak kanan apa otak kiri nih Anwar nih? Otak kiri jelas. Jelas ya, otak kiri. Ini Kalau saya adik otak kiri kayaknya. kiri. Belum tahu. Nggak tahu. Tapi dominan. Tapi ngaku katanya kan lu bilang kiri. Anda sendiri kiri ya. Oh, otaknya 3. Nah, saya gitu sih kalau kalau membuka lowongan usaha itu gak harus ribet lah. Ngapain gitu ya, kita harus ada fotokopi, KTP, KK dan sebagainya gitu. Buat apa gitu? Yang penting kamu punya skill, punya kemampuan, asal kamu punya tekad yang kuat mau kerja di sini, ya udah oke aja gitu. Andai Anda punya uang 20 juta buat mau usaha apa? Saya buka ini buka angkringan nih. Bisa 20 juta yang angkringan berapa sih gitu, satu gerobaknya Gerobak. gitu kan. Ya, taruh satu gerobak 10 juta, berarti 2 gerobak. Dua gerobak gitu. Seninya di mana? Gak nyambung ya? Iya. Gak nyambung ya? Seninya di mana? Seninya Berarti gimana? masih benar, belum idealis matang nih. belum kalau masih angkringan kayak gitu. Ya angkringan dan juga seninya itu ada kan di kopi kan.
Seninya ada di kopi kan. Yang maksudnya nggak ada seni rupa ya. Oh, seni rupa. Nggak, Kayak maksudnya barista kan. Kan seni itu bukan hanya sebatas seni rupa. Tapi jarang kalau angkringan main-main kayak gitu jarang sih. Iya, kan membuat Enggak. sesuatu yang beda dari yang lain gini. Iya, Ya. iya. Beda dari yang lain gitu kan. Misalnya taruh aja lah barista satu gerobak gitu kan. Itu ada seninya kan. Kalau Meracik kalau kopi. Adi punya uang 20 juta mau ngapain? Entah itu buat bikin lamaran, buat bikin paspor, tapi mah yang penting judulnya ujung-ujungnya cuan gitu aja. Nih anak muda gimana nih? Ya saya mah lebih ke investasi atau lebih apa ya? Ya sama aja juga sama Irfan juga buka lapangan, membuka usaha juga. Buka usaha apa? Ya bisa kalau dari bidang saya bisa usaha jasa advokat gitu Oh, iya, notaris. Cukup 20 juta itu. Enggak sih kayaknya. Izin-izin paling juga kan kalau Iya. seenggaknya di rumah mungkin. Iya. Kalau izin-izin kayak gitunya. Bisa yang 20 juta lumayan menguras uangnya sih sekolahnya ya. sekolahnya. Tapi 20 juta cukup buat bikin CP atau perizinan buat bantuan hukum nih gitu. Tapi kantornya di rumah gitu. Tapi buat 20 juta insya Allah cukup ya Cukup kalau ya. menurut saya. Kalau Anwar nih gimana? Kalau saya punya uang 20 juta, Beli skin ML. bukan dong. Yang pasti beli lahan lah, beli sawah contohnya kayak gitu. Atau beli lahan perkebunan kayak gitu. 20 juta mah cuman aduh. Iya. Ya gak apa-apa kan. Proses dari nol lah kayak gitu. Itu yang garap nantinya sendiri bisa nggak? Ya Kalau 20 juta. harus bisa lah. Itu ya proses dari nol lah. Kotak ya. Ya bisa nyewa per tahun. Oh, per tahun ya. Heeh. Bisa nyewa per tahun. Kalau beli kayaknya tuh 40, 60 gitu. Oh iya, zaman sekarang udah mahal ya. Iya. Nah, nih coba dari senior nih, 20 juta mau bikin apa? Mm-mm. Oh, buat bekal nikah. Oh. Iya. Serius. Ya 20 juta ya apa lakuin yang kita seneng aja maksudnya. Contohnya kayak gimana? Ya Contohnya? kayak buat usaha, kalau usaha ya usahanya yang kita sukai aja, maksudnya biar kita ngejalannya juga happy gitu, nggak ada beban, nggak ada apa. Nah, ini sebenarnya coba. Ini sebenarnya ngasih tahu kalian bertiga. Jadi maksudnya ini nangkep nggak nih yang barusan diomongin? Nah, jadi sebisa mungkin, sesegera mungkin kalian punya passion masing-masing. Jadi istilahnya uang itu saya nggak akan ngasih, enggak. Uang saja. Iya. Jadi ya buat teman-teman juga istilahnya ngambil apa namanya? Bukan hikmah ya, apa namanya? Ngambil pelajaran lah. Ambil pelajaran. Jadi uang itu kalau misalkan buat usaha sebisa mungkin di passion kita, di apa yang kita suka. Seenggaknya suka aja dulu. Bisanya nanti ngikutin gitu. Suka dulu misalkan menggambar, mungkin bikin sanggar seni atau sanggar seni ya. Iya, sanggar. Ya. Atau seenggaknya kan ya paling ya masih sanggarnya kan di rumah, paling perizinan ya atau kursus kan kayak gitu. Seenggaknya kita happy, kita pas itu nggak bakal mikirin feedback. Kalau kita happy, feedbacknya belakangan gitu. Tapi kan kalau ini manajemen terus pemasaran terus ke sawah kan kayak gak nyambung. Ini ke angkringan ya kurang nyambung, cuma alibi doang nih. Kalau kopi ini alibi doang nih. Kalau ini masih masuk nih, masih masuk. Tapi nggak Masih tahu masuk. sesuai passion apa karena sesuai jurusan aja. Ya nggak tahu. Ya, tapi kayaknya suka politik katanya iya, kan. Tapi mudah-mudahan passion ya gitu. Carilah gapai passionnya sesegera mungkin. Jadi waktu kita nggak mubazir gitu. Sekarang rata-rata 23-an ya, sebisa mungkin 25 atau 27 lah punya passion gitu. Tahu nggak passion? Bukan passion baju. Iya. Nah, pasti lah. Minat lah. Minat. Karesep lah. Iya. Kalau hobinya cewek segera mungkin nikah gitu. 20 juta pakai nikah. Kalau passionnya ke cewek. Bisa buat 2 cewek itu 20 juta. Bisa. Iya, bisa.
Oke, mungkin kita tutup aja atau ada lagi yang mau ditambahin dari teman-teman? Bawa pembahasannya bebas atau gimana nih? Ya, udah berapa lama nih nge-YouTube atau bikin konten-konten gini nih? Ya. Ya kita supaya belajar lah kita Ya, nih iya, gitu ya. Ini Cari nge-YouTube ilmu lah sini tuh. Sebenarnya ini kecelakaan ya, nge-YouTube tuh kecelakaan, maksudnya enggak direncanakan. Jadi pas tahun baru saya sama teman-teman tuh camping di Argalingga. Oh iya. Terus teman saya bawa HP ngerekam nggak sengaja diposting di YouTube. Besoknya udah 2000 subscriber. Ya udah dilanjut aja. Iya, Ya, betul. karena nanggung lah, subscribernya udah lebih dari 1000 gitu. Tinggal ngejar jam tayang, ya udah dilanjut. Kita agak di istiqomahin. Kalau serius sih enggak ya, karena alat juga masih seadanya, tapi ya istiqomah posting lah. Proses lah. Iya, awalnya enggak sengaja lah. Berarti Dari emang tahun awalnya baru. dari iseng-iseng ya? Ya, iseng-iseng tahun baru kemarin pas camping di Argalingga. 5 bulanan. Itu kira-kira ada suka dan dukanya gak Ya kalau sampai saat ini? Kalau untuk YouTuber ya suka terus sih, karena emang pertama kita mengisi kekosongan ya, Iya, maksudnya betul. gimana caranya supaya waktu luang kita itu bermanfaat. Kan LS Official sendiri itu kita saat meeting kita bilang ke tim nih, hai tim, kita bikin YouTube tapi usahakan kita harus ada manfaat ataupun edukasi, mau sedikit mau gede. Yang penting konten kita harus berisi tentang kemanfaatan. Nah, jadi ya enggak feedback lah ya, Ya. buat penontonnya ya. ada yang diambil lah, jadi enggak hanya nonton seru-seruan aja tapi ada pelajaran atau hikmah gitu. Berarti kontennya itu lebih ke random ya? Masih random. Masih random ya, konten belum masih fokus. Belum Wah, fokus, harus karena ke ya podcast atau masih gimana mencari gitu. formula juga, karena Formula kita kan berangkat bukan dari orang-orang terkenal juga ya. Jadi Iya benar. dia masih meraba-raba inilah, itu mah sambil jalan aja, nanti Tuhan yang menyempurnakan. Tuhan yang menyempurnakan. Semoga dimudahkan lah saya atau Amin, gimana lah. amin, amin. Karena yakin lah suatu saat nanti gitu YouTube ini kan akan besar gitu kan. Mudah-mudahan kan, kita gak tahu nih, kita dari keisengan kita, dari kekosongan kita nih bisa dapat sesuatu gitu dari YouTube kan gitu. Ya ini siapa lagi kan sekarang udah kedatangan 3 ini ya alumnus. Siapa tahu setelah jadi tamu di RS Official nanti jadi naik kan ya. Selanjutnya ada pesan-pesan nggak buat misalnya kita ingin mengikuti jejak senior kita untuk membuat YouTube ini, pesan-pesannya bagaimana nih supaya ya berkembang tipsnya, terus apa bermanfaat kontennya gitu. Ya yang jelas squad ini lebih siap daripada kita, karena kan ada dari tim seninya, ada tim manajemennya, dan ada tim hukumnya. Kalau kita kan cuman sekedar tim apa ya, enggak ya, benar-benar nggak tahu apa-apa. Kalau ini udah harus lebih siap, karena kan udah ada ininya masing-masing lah, udah ada porsi ya, udah ada tupoksinya juga masing-masing, tinggal jalan aja. Mungkin kedepannya kita bisa camping bersama mungkin. Ya itu bisa diagendakan. Iya betul. Oke. Kebetulan kemarin juga kita tuh mau ngerancang camping, cuman gak jadi-jadi. Ih, jadiin aja nih, kita itu kemarin camping itu ya berangkat dari sini tuh bahkan jam 9 malam. Oh 9 malam. Emang gak direncanain, jam Iya. 9 malam berangkat, nyampe sono jam 12. Iya. 11-12 lah langsung bikin tenda, pulangnya besok siangnya. Kadang-kadang yang ngedadak tuh suka jadi, kalau Iya. direncanain juga jadi-jadi. Misalnya itu kayak gitu biasanya ya. Ya mungkin nanti kita diluangkan waktu untuk camping bareng dan juga Siap. collab lah di sana ya. Collab, yang penting kita apalagi sekarang makin banyak ini kan, makin banyak personil juga, nanti kita bikin event, bikin apa yang bisa bermanfaat. Ya betul sih. Mungkin nanti ke depannya pun ada rencana mungkin dari kita bertiga dan senior-senior di sini gitu kan, untuk membuat suatu project gitu ya. Iya, bisa. Project yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah. Karena kita tahu di daerah itu masih terbatas ya, lingkungannya, tempatnya, dan juga lokasinya gitu kan. Kita mungkin nanti ke depannya bisa
ya bertukar ide atau pikiran lah dalam Iya. dalam hal apapun gitulah gitu ya. Apalagi yang masih fresh kan, masih Iya. masih banyak ininya, ilmunya banyak yang belum tersalurkan, hanya butuh wadahnya aja. Butuh wadahnya, kita tuh kekurangan wadah sebenarnya sih. Iya, butuh wadah sih untuk bisa Berekspresi ya. ya mengekspresikan diri lah gitu. Mengekspresikan diri lewat sesuatu itu susah banget gitu kalau gak ada wadahnya itu. Terus ya misalkan ini apa namanya, masukan dari saya kalau misalkan mau apa bikin video gitu ya di YouTube, pertama ya belajar dari siapapun, kedua jangan mikirin feedback, Iya. yang pasti kita harus ngasih manfaat, nggak akan rugi, nggak akan berkurang ilmu kita gitu kan. Betul, setuju. Nah dari sana aja dulu. Terus juga yang paling penting itu istiqomah, maksudnya apa ya, continue terus. Misalkan seminggu sekali ya harus seminggu sekali gitu ya, syukur-syukur seminggu 2 atau 3 kali kayak gitu. Terus juga ya jangan mikirin feedback tadi kayak gitu, toh itu mah plus-plusnya aja lah gitu kan. Bonus cuma ya, bonus lah. Yang penting Berarti ya kita berkarya lah untuk orang lain. Gitu. tentuin juga niat kita tuh, misalkan siapa Irfan gitu kan, misinya cuma mau nuangin ekspresi aja gitu kan, misalkan bikin gambar, bikin apa, direkam tutorial apa gitu. Saya cuma pengen berekspresi aja biar orang-orang bisa, walaupun ya maaf tanpa kuliah gitu kan misalkan, tapi udah bisa gitu kan, seenggaknya bisa jadi, mudah-mudahan jadi jariah gitu kan. Nah itu ya. buat teman-teman semua kayak gitu. Agak dalam ngomong. Udah malu. Kalau ngomong serius ya. Iya, Iya benar. ada lagi yang ditanya nih sama ini Iya. sensei ya. Ya udah langsung opsi ya. Udah. Oke, mungkin kita tutup aja ya. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga sholat 5 waktu. Makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.